Kalau negara lain atau kepentingan asing ada yang mau bikin Indonesia lumpuh hari ini, mereka nggak perlu kirim tentara, nggak perlu kirim tank. Cukup bikin dunia kehilangan kepercayaan pada ekonomi kita. Kok bisa? Yuk kita bahas! Beberapa waktu lalu, pasar global diguncang narasi Sell Indonesia yang digerakkan dari Singapura. Tujuannya sengaja agar modal asing lari dari Indonesia. Akhirnya kepemilikan asing di surat utang negara kita dijatuhkan dari 41% diperas habis sisa 13%. Efeknya, rupiah tertekan hingga mencapai Rp18.000 dan investasi mau dihambat masuk ke Indonesia. Kenapa kita diserang? Karena Indonesia mulai berani mengubah aturan main tata kelola sumber daya alam. Akibatnya, asing nggak terima dan oligarki marah keserakahannya dihentikan. Ibaratnya kita punya kebun durian paling besar di kampung. Tanahnya punya kita, yang menanam orang kita, tapi pas panen daging buahnya dimakan asing, kita cuma dikasih kulit dan durinya. Aneh kan? Kamu udah tahu kan, selama ini sistem liberal bikin negara kita bocor. Data dari Selios bilang bahwa 50 orang terkaya menguasai 4.681 triliun rupiah aset negara kita. Parah kan? Mayoritas mereka ngeruk sawit dan batu bara kita, tapi devisa hasil ekspornya malah diparkir di negara ketiga. Dampaknya, dompet Bank Indonesia tekor. Cadangan dolar kita sisa 145 miliar dolar dari yang seharusnya 190 miliar dolar. Pak Prabowo nggak tinggal diam. Serangan asing dan oligarki itu dihantam balik lewat strategi Prabowonomics. Ekspor sawit dan nikel sekarang dikunci satu pintu lewat BUMN PTDSI. Semuanya harus lewat negara. Sudah seharusnya gitu dong. Kalau sumber dayanya dari bumi Indonesia, duitnya wajib balik ke kas Indonesia. Tapi aturan tegas inilah yang bikin investor serakah gerah dan menyerang balik Indonesia. Sayangnya lagi, oposisi kita kurang nasionalis dan ikut-ikutan menikmati agenda asing ini. Dan para mahasiswa kita nggak pernah mau cek data dan diajak diskusi untuk membahas ini. Jadi pertarungan hari ini bukan cuma soal kurs rupiah, tapi soal harga diri bangsa. Kalau tambangnya Indonesia, kalau lautnya Indonesia, kenapa yang kaya duluan harus orang luar? Asing mau kita menyerah, tapi kita pilih lawan lewat narasi Buy Indonesia untuk memperkuat rupiah. Kalian di barisan mana? Asing atau Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.